Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja kita sambung materi yang sebelumnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kali ini poinnya tentang manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di samping kewajiban dan keutamaan mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan beberapa manfaat kepada manusia, baik secara pribadi maupun masyarakat. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tujuan dalam hidup. Seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya pasti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selalu menggoda akal dan nurani setiap manusia. Dari mana aku? Kemana aku pergi? Siapa yang menciptakanku? Apa yang akan aku jalani dalam hidup ini? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Apa yang akan aku alami setelah kematian? Masih banyak pertanyaan yang senada dengannya. Orang seperti ini tidak akan tertipu oleh kemilau dunia. Ia tidak akan terombang-ambing oleh gebiarnya kehidupan yang menipu dan terperdaya oleh harta benda yang pada hakikatnya adalah titipan Allah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Quran Surat Luqman ayat 33. Sebaliknya orang yang tidak mengenal Allah pasti terperdaya oleh indahnya kehidupan dunia, tidak memahami apa yang harus dilakukan dalam hidup ini dan selalu terbawa gelombang rayuan setan yang mengantarnya pada kebinasaan. Pada gilirannya ia habiskan umur untuk mencari dunia, mengumpulkannya dan menikmatinya sebagaimana binatang ternak. Allah menggambarkan kehidupan mereka dalam ayat berikut. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Orang yang belum mendapatkan jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan fitri tersebut selalu tersiksa dan tidak menemukan kepuasan serta kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ketentraman hati. Mengenal Allah dapat mengantar manusia pada ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Muhammad Amin pernah berkata, kebahagiaan itu dari dalam kemudian keluar, bukan dari luar ke dalam. Hal yang dapat menenteramkan jiwa manusia adalah mengingat Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Dengan mengingat Allah akan teringat bahwa yang memberi rezeki hanyalah Allah. Oleh karena itu, apabila ia telah bekerja sekuat tenaga dan mencurahkan segala potensi, janganlah lupa pada kewajiban dan tetap berusaha untuk menaati aturan Allah. Dengan demikian, ia menyerahkan apapun sepenuhnya pada kebijakan Allah. Jika Allah memberi rezeki banyak kepadanya, ia bersyukur dan menggunakan rezeki untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Jika Allah memberi rezeki yang pas-pasan atau kurang dari kebutuhan, ia bersabar dan selalu mengingat bahwa kenikmatan surga jauh lebih baik dari seluruh kenikmatan dunia. Boleh jadi Allah menyimpan rezekinya untuk dinikmati di akhirat. Konon, ada seorang penjual ikan ditanya, adakah kebahagiaan selain kebahagiaan karena harta? Ia menjawab, andai kebahagiaan itu karena harta, aku adalah orang yang paling celaka. Namun,
Aku merasa bahagia meski miskin karena aku puas dengan pemberian Allah dan tidak bersedih dengan apa yang belum aku dapatkan. Pagi hari aku membawa jala ke kali, siang harinya aku menjual ikan yang kudapat. Kemudian uangnya aku gunakan untuk makan bersama keluarga. Malamnya aku bersujud kepada Allah untuk bersyukur dan berdoa kepadanya. Dengan mengingat Allah, akan teringat bahwa yang dapat memberikan bahaya atau manfaat hanyalah Allah. Tiada seorang pun dapat memberi manfaat atau bahaya tanpa seizinnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, andai seluruh manusia bersepakat untuk memberi bahaya kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi bahaya kecuali apa yang telah ditentukan Allah untukmu. Andai seluruh manusia sepakat untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak dapat memberi manfaat kecuali apa yang telah ditentukan Allah untukmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apabila seseorang mengetahui, meyakini dan mengingat hal itu, ia tidak akan takut dengan apapun dalam hidup ini. Semakin kecil rasa takut, semakin dekat pula dengan ketenangan dan kebahagiaan. Orang yang mengingat Allah menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu, ia menerima segala peristiwa yang menimpanya dengan sabar, tanpa mengeluh dan memaki. Ia mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi dan mengharap kepada Allah agar mendapatkan pengganti yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah hebatnya orang beriman, seluruh urusannya baik, dan ini tidak terdapat dalam diri selain dia. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, dan syukur itu baik untuknya. Jika mendapatkan kemalangan ia bersabar, dan sabar itu baik untuknya." Hadis riwayat Muslim. Mukmin memiliki sikap hidup seperti itu karena telah mengenal Allah dan menjadikan keridhoannya sebagai tujuan utama dalam hidup. Nikmat maupun penderitaan di dunia adalah sarana untuk meraih keridhoannya. Oleh karena itu, ia tidak mempersoalkan kaya atau miskin, senang atau melarat, dan suka atau duka. Yang penting adalah ia dapat memanfaatkan sarana itu untuk beramal sebaik-baiknya sehingga meraih keridhoannya. Sebaliknya, orang yang tidak mengenal Allah akan selalu merasa kurang saat mendapat nikmat dan putus asa ketika mendapat musibah. Ia akan merasakan kesempitan dalam hidup dan dadanya seolah sesak. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Hari ini cukup 2 poin dulu karena ada poin selanjutnya. Tapi insya Allah poin selanjutnya akan disambung untuk upload video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Allah, kesalahan pastilah dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.